Kamu terbangun di tengah malam dan wajahnya masih ada di pikiranmu. Ini bukan kali pertama. Sebenarnya, ini sudah terjadi setiap malam selama beberapa minggu terakhir. Kamu menutup mata dan dia ada di sana. Kamu tertidur dan dia muncul lagi. Dan ketika kamu bangun di pagi hari, perasaan itu tetap ada. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mencoba memberitahumu sesuatu yang belum bisa kamu pahami sepenuhnya. Hari ini aku akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mengunjungimu di semua mimpi, malam demi malam, dan terutama apa yang orang ini inginkan darimu. Tetaplah sampai akhir, karena ini untukmu, dan apa yang akan kubagikan bisa sepenuhnya mengubah cara kamu melihat koneksi ini. Sebelum itu, kamu perlu memahami kebenaran spiritual yang mendalam. Ketika seseorang muncul secara konsisten dalam mimpimu, terutama setiap malam, ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya alam bawah sadarmu yang memproses kenangan acak. Ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di balik layar dunia yang tak terlihat. Mimpi selalu menjadi jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual, sebuah portal di mana jiwa-jiwa berkomunikasi tanpa hambatan yang dipaksakan oleh ego dan pikiran sadar selama siang hari. Sejak zaman kuno, budaya di seluruh dunia mengakui bahwa mimpi membawa pesan, peringatan, dan koneksi yang melampaui logika biasa. Ketika kamu bermimpi tentang seseorang secara berulang, sebuah pertemuan energi sedang terjadi. Jiwa orang itu terhubung dengan jiwamu di alam astral. Mungkin terdengar aneh atau bahkan menakutkan, tetapi kenyataannya adalah jiwa kita bepergian saat kita tidur. Mereka meninggalkan tubuh fisik dan menjelajahi dimensi di mana waktu dan ruang bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan ketika dua jiwa memiliki koneksi yang kuat, ikatan yang melampaui apa yang bisa kita lihat dengan mata fisik, mereka secara alami mencari satu sama lain selama momen-momen ini. Ini seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkan kalian berdua, dan benang ini menjadi lebih terlihat dan nyata ketika kesadaran biasa tertidur. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa justru dia. Mengapa orang spesifik ini muncul setiap malam dan bukan orang lain yang juga penting dalam hidupmu? Jawabannya terletak pada intensitas koneksi energi. Ketika seseorang memikirkanmu terus-menerus, ketika kamu mengisi pikiran dan hati orang itu secara obsesif atau sangat intens, tercipta arus energi yang terarah. Energi ini melakukan perjalanan melalui medan tak terlihat yang menghubungkan kita semua dan menemukanmu, terutama ketika kamu paling reseptif, yaitu saat tidur. Dia bahkan mungkin tidak menyadari secara sadar bahwa dia melakukan ini, tetapi jiwanya tahu persis di mana kamu berada. Komentari di bawah aku sudah jika kamu pernah merasakan bahwa kamu tahu seseorang sedang memikirkanmu, bahkan tanpa bukti fisik apapun. Ada berbagai alasan mengapa seseorang mengunjungimu dalam mimpi setiap malam, dan setiap alasan ini membawa pesan yang berbeda. Yang pertama dan paling umum adalah cinta yang belum terselesaikan. Ketika ada cinta mendalam yang belum sepenuhnya dijalani, diekspresikan, atau diselesaikan, jiwa-jiwa terus mencari satu sama lain. Bisa jadi hubungan yang berakhir tetapi di mana masih ada perasaan yang intens. Bisa jadi cinta yang tidak pernah punya kesempatan untuk berkembang sepenuhnya di dunia fisik. Bahkan bisa jadi cinta dari kehidupan lain, karena ya, jiwa-jiwa bertemu kembali dari kehidupan ke kehidupan, dan ketika mereka mengenali satu sama lain, daya tariknya magnetik dan tak tertahankan. Jika kamu merasakan nostalgia yang mendalam saat bangun, jika mimpi itu membuatmu merasa rindu pada sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu sebutkan, kemungkinan besar itu adalah cinta yang belum terselesaikan yang sedang memanifestasikan dirinya. Alasan kedua adalah keinginan yang intens. Dan di sini aku tidak hanya berbicara tentang keinginan fisik, meskipun itu juga bisa ada. Aku berbicara tentang keinginan untuk terhubung, untuk dekat, untuk berbagi hidup denganmu.
Ketika seseorang menginginkanmu dengan sangat, bukan hanya tubuhmu tetapi esensimu, energimu, kehadiranmu, keinginan itu menciptakan gelombang di medan energi. Ini seperti melempar batu ke danau. Gelombangnya menyebar dan akhirnya mencapaimu. Dan ketika kamu tidur, pertahananmu rendah, kamu tidak merasionalisasi atau memblokir gelombang-gelombang ini, jadi mereka langsung masuk ke dunia mimpimu. Jika dalam mimpi kalian bersama, jika ada kedekatan, sentuhan, percakapan intim, sangat mungkin orang ini menginginkan hal itu dalam kehidupan nyata, bahkan jika dia tidak punya keberanian untuk mengakui atau bertindak. Alasan ketiga adalah penyesalan. Terkadang, seseorang mengunjungimu dalam mimpi karena membawa beban penyesalan yang sangat berat. Bisa jadi sesuatu yang orang ini lakukan atau tidak lakukan. Bisa jadi kata-kata yang diucapkan atau tidak pernah diucapkan. Penyesalan adalah energi yang sangat berat dan perlu menemukan jalan keluar. Ketika tidak ada kesempatan atau keberanian untuk menyelesaikan ini di dunia fisik, jiwa mencoba menyelesaikannya di dunia mimpi. Jika kamu perhatikan bahwa dalam mimpi orang ini tampak sedih, jauh, atau jika ada situasi di mana tampaknya dia mencoba memberitahumu sesuatu tetapi tidak bisa, sangat mungkin itu adalah penyesalan yang memanifestasikan dirinya. Alasan keempat, dan ini sangat kuat, adalah misi jiwa. Beberapa orang masuk ke dalam hidup kita karena alasan yang melampaui romansa atau persahabatan biasa. Mereka di sini untuk mengajari kita sesuatu, untuk membantu kita berkembang, untuk membangunkan kita pada aspek diri kita yang tertidur. Ini adalah koneksi jiwa kembar atau api kembar. Dan ketika kamu bertemu salah satu dari orang-orang ini, bahkan jika hubungan fisiknya rumit atau bahkan tidak mungkin, jiwa-jiwa terus bekerja bersama di alam spiritual. Jika kamu merasa orang ini membangunkan sesuatu yang mendalam dalam dirimu, jika dia membuatmu mempertanyakan hidupmu, nilai-nilaimu, impianmu, jika kehadirannya, bahkan dalam mimpi, mengubahmu dengan cara tertentu, maka kalian mungkin memiliki misi jiwa bersama. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah nyata yang menggambarkan semua ini dengan sempurna. Aku bertemu seorang wanita bernama Sari beberapa tahun lalu. Dia datang kepadaku benar-benar bingung dan bahkan sedikit takut. Sari menceritakan bahwa dia telah mengakhiri hubungan hampir setahun yang lalu, sebuah perpisahan yang diperlukan karena hubungan itu telah menjadi beracun dan menyakitkan bagi keduanya. Dia yakin telah melakukan hal yang benar, telah melanjutkan hidupnya, bahkan telah mulai berkencan dengan orang lain. Tetapi ada masalah. Setiap malam, tanpa kecuali, dia bermimpi tentang mantan pacarnya. Bukan mimpi buruk. Terkadang itu adalah kenangan momen bahagia yang mereka bagikan. Terkadang itu adalah situasi yang sama sekali baru, seolah-olah mereka menjalani kehidupan alternatif bersama. Dan dalam beberapa mimpi, dia hanya menatapnya dari kejauhan, tanpa mengatakan apa-apa, tetapi tatapan itu begitu intens sehingga dia terbangun dengan jantung berdebar. Sari bingung karena secara sadar dia tidak lagi menginginkan pria ini dalam hidupnya. Dia tahu hubungan itu tidak berhasil. Tetapi mimpi-mimpi itu membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah dia telah membuat kesalahan? Apakah dia adalah cinta dalam hidupnya dan dia telah membuangnya? Apakah dia mencoba berkomunikasi dengannya dengan cara tertentu? Kami berbicara panjang lebar dan aku menjelaskan padanya tentang koneksi energi dan pertemuan astral. Aku menyarankan agar dia melakukan latihan sebelum tidur, menetapkan niat yang jelas dan bahkan meminta jawaban yang lebih spesifik tentang apa yang sedang terjadi. Dan kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Setelah beberapa minggu mempraktikkan ini, Sari bermimpi berbeda. Dalam mimpi ini, mantan pacarnya akhirnya berbicara dengannya secara langsung. Dia mengatakan bahwa dia terjebak,
bahwa dia tidak bisa melanjutkan karena sebagian darinya masih percaya bahwa mereka harus bersama. Dia mengatakan bahwa dia tahu hubungan itu sulit, tetapi dia tidak pernah berhenti mencintainya. Ketika Sari terbangun, dia merasakan kejelasan yang luar biasa. Dia mengerti bahwa mimpi-mimpi itu bukan tanda bahwa mereka harus kembali, tetapi manifestasi dari keadaan emosionalnya. Dia terjebak secara energi padanya, dan ini menciptakan jembatan mimpi yang konstan. Sari kemudian melakukan sesuatu yang berani. Dia mengirim pesan kepadanya, pesan penutupan yang sebenarnya, mendoakannya kedamaian dan kebahagiaan, membebaskannya dengan cinta. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Mimpi-mimpi itu berhenti. Tidak sepenuhnya, dia masih muncul sesekali, tetapi tidak lagi setiap malam, dan intensitasnya sama sekali berbeda. Jika kamu melihat sesuatu dari dirimu sendiri dalam cerita ini, jika ini beresonansi denganmu, tetaplah bersamaku karena masih banyak lagi yang perlu kamu ketahui. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda spesifik yang menunjukkan dengan tepat apa yang orang ini inginkan darimu. Karena bermimpi tentang seseorang adalah satu hal, tetapi memahami pesan di balik mimpi-mimpi itu adalah yang benar-benar penting. Tanda pertama ada dalam sifat mimpi. Perhatikan bagaimana kalian berinteraksi dalam mimpi-mimpi itu. Jika ada banyak sentuhan fisik, pelukan, ciuman, keintiman, ini biasanya menunjukkan keinginan dan kerinduan fisik. Orang itu menginginkan kehadiranmu, menginginkan kedekatanmu. Jika mimpi-mimpi itu lebih tentang percakapan mendalam, tatapan intens, koneksi emosional, ini menunjukkan bahwa orang itu menginginkan keintiman emosional dan spiritual denganmu. Dia ingin mengenalmu lebih dalam, ingin dilihat dan dipahami olehmu. Tanda kedua ada pada frekuensi dan konsistensi. Jika mimpi-mimpi itu terjadi secara harfiah setiap malam, ini menunjukkan obsesi atau kekhawatiran konstan. Orang itu memikirkanmu sepanjang waktu. Kamu telah menjadi fokus sentral kehidupan emosionalnya, bahkan jika dia tidak mengakui ini secara terbuka. Jika mimpi-mimpi itu intens tetapi berjarak, terjadi mungkin beberapa kali seminggu, ini biasanya menunjukkan bahwa orang itu memikirkanmu pada saat-saat tertentu, mungkin ketika dia sendirian, atau ketika dia melalui situasi yang membuatnya mengingatmu. Tanda ketiga ada pada latar dan konteks mimpi. Jika kamu bermimpi tentang orang ini di tempat-tempat yang biasa kalian kunjungi bersama, ini menunjukkan nostalgia dan keinginan untuk menghidupkan kembali masa lalu. Jika mimpi-mimpi itu terjadi di tempat-tempat baru, tidak dikenal, ini bisa menunjukkan keinginan untuk membangun masa depan bersama, untuk menciptakan kenangan baru. Jika latar belakangnya kacau atau aneh, bisa menunjukkan kebingungan internal orang itu tentang apa yang benar-benar dia inginkan atau rasakan. Tanda keempat, dan ini sangat penting, ada pada apa yang terjadi ketika kamu bangun. Jika kamu bangun dengan perasaan damai, nyaman dan cinta, bahkan jika ada sedikit kerinduan, ini biasanya tanda yang baik. Ini berarti koneksi energi positif dan sehat. Tetapi jika kamu bangun dengan kecemasan, beban di dada, perasaan terkuras atau kelelahan, ini bisa menunjukkan bahwa energi orang ini tidak seimbang. Bisa jadi dia secara energi bergantung padamu, atau ada emosi negatif seperti kecemburuan, kepemilikan atau kemarahan yang terlibat. Kirim video ini ke teman yang kamu tahu sedang mengalami hal serupa, karena dia perlu mendengar ini. Ada juga tanda kelima yang sedikit orang ketahui. Perhatikan jika selama hari kamu mulai menerima tanda-tanda kehadiran energi orang ini. Bisa jadi kamu memikirkannya tiba-tiba dan detik kemudian menerima pesan atau melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Bisa jadi kamu mendengar lagu-lagu yang berhubungan dengan kalian pada saat-saat acak. Bisa jadi orang lain menyebut namanya tanpa alasan yang jelas.
Ketika mimpi malam mulai bocor ke dalam realitas siang hari melalui sinkronisitas, ini menunjukkan bahwa koneksinya berada pada tingkat yang sangat dalam dan bahwa kemungkinan ada komunikasi jiwa yang terjadi. Sekarang, pertanyaan besar yang aku tahu ada di pikiranmu. Apa yang harus kamu lakukan dengan semua ini? Bagaimana kamu harus merespons kunjungan mimpi ini? Hal pertama yang perlu kukatakan adalah kamu memiliki kekuatan atas ini. Kamu bukan korban dari mimpimu atau energi orang lain. Kamu bisa menetapkan batasan bahkan di dunia spiritual. Jika mimpi-mimpi ini mengganggumu, jika mereka menghalangimu untuk melanjutkan atau menyebabkan kebingungan, kamu berhak meminta agar mereka berhenti. Sebelum tidur, letakkan tangan di hatimu, tarik napas dalam-dalam dan katakan dengan keras atau dalam hati bahwa kamu menetapkan batasan. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti aku berterima kasih atas koneksinya, tetapi sekarang aku butuh ruang untuk perjalananku sendiri. Ini berhasil, percayalah padaku. Tetapi jika kamu merasa mimpi-mimpi ini membawa pesan penting, jika kamu merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan yang perlu ditangani, maka saranku berbeda. Gunakan mimpi sebagai alat kejelasan. Sebelum tidur, tetapkan niat untuk menerima kejelasan. Minta untuk memahami apa yang orang ini benar-benar inginkan dan butuhkan darimu. Minta untuk melihat kebenaran di balik koneksi. Dan kemudian perhatikan baik-baik bukan hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam wawasan dan perasaan yang datang ketika kamu bangun. Seringkali jawabannya tidak datang dalam mimpi itu sendiri, tetapi dalam sensasi atau pikiran yang muncul tepat saat bangun. Hal penting lainnya, jika kamu masih memiliki kontak dengan orang ini dalam kehidupan nyata, pertimbangkan untuk melakukan percakapan yang jujur. Terkadang, semua yang diperlukan untuk memutus siklus adalah mengekspresikan apa yang tidak terkatakan, memperjelas niat, atau hanya mengakui koneksi yang ada di antara kalian. Ini tidak berarti kalian perlu kembali menjalin hubungan atau bahwa sesuatu perlu terjadi secara fisik. Tetapi tindakan sederhana mengatakan kebenaran dapat melarutkan energi stagnan yang membuat jembatan mimpi ini begitu aktif. Dan jika orang itu tidak lagi tersedia dalam hidupmu, jika kalian tidak lagi memiliki kontak atau jika karena alasan tertentu percakapan tidak memungkinkan, maka komunikasi dapat terjadi secara energi. Tulis surat yang tidak akan pernah kamu kirim. Tuangkan di atas kertas semua yang kamu rasakan, semua yang ingin kamu katakan, semua pertanyaan yang kamu miliki. Dan kemudian, dalam ritual sederhana, kamu bisa membakar surat itu, mengembalikan kata-kata itu ke alam semesta, percaya bahwa secara energi pesan akan sampai ke tempat yang perlu dicapai. Ini mungkin terdengar aneh atau terlalu mistis bagi sebagian orang, tetapi aku jamin ini berhasil dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ada satu aspek terakhir dari semua ini yang perlu kubagikan denganmu, dan mungkin ini yang paling penting. Terkadang, ketika seseorang muncul dalam mimpi kita setiap malam, alam semesta tidak mencoba memberitahu kita bahwa kita harus bersama orang itu. Terkadang, alam semesta menggunakan orang itu sebagai cermin, menunjukkan kepada kita aspek-aspek diri kita sendiri yang membutuhkan perhatian, penyembuhan atau pengembangan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang orang ini wakili bagiku? Kualitas apa yang dia miliki yang aku kagumi atau ingin miliki? Luka apa yang dia sentuh dalam diriku? Pola perilaku apa yang muncul ketika aku bersamanya, bahkan jika hanya dalam mimpi? Seringkali, pesan sebenarnya bukan tentang orang itu sendiri, tetapi tentang apa yang dia bangunkan dalam dirimu. Proses refleksi diri ini dapat mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Mungkin kamu menyadari bahwa kamu bermimpi tentang dia karena dia mewakili kemungkinan cinta sejati, dan kamu siap untuk menerima cinta itu dalam hidupmu, tidak harus darinya, tetapi dari seseorang.
Mungkin kamu menyadari bahwa dia mewakili versi dirimu sendiri yang telah kamu tinggalkan dan perlu kamu pulihkan. Mungkin kamu menyadari bahwa koneksi itu mengajarimu tentang pengampunan, tentang melepaskan, tentang mempercayai waktu ilahi dari segala sesuatu. Ketika kamu mulai melihat mimpi dari perspektif yang lebih luas ini, mereka menjadi hadiah alih-alih beban. Dan akhirnya, aku ingin mengingatkanmu akan sesuatu yang fundamental. Kamu layak mendapat kejelasan. Kamu layak mendapat kedamaian. Kamu layak melanjutkan hidupmu tanpa terjebak dalam siklus energi yang tidak lagi melayanimu. Jika orang ini benar-benar menginginkan sesuatu darimu, jika ada sesuatu yang benar dan penting menunggu untuk terwujud, alam semesta akan menciptakan jalan agar itu terjadi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Satu-satunya tanggung jawabmu adalah menjaga energimu sendiri, menghormati perasaanmu sendiri dan mempercayai kebijaksanaan jiwamu. Mimpi adalah utusan, tetapi kamu yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pesan itu. Jika video ini menyentuhmu dengan cara tertentu, jika sesuatu di sini beresonansi dengan situasimu, tunjukkan padaku di komentar. Ceritakan padaku jika kamu sedang mengalami ini sekarang, dan bagaimana perasaanmu tentang semua ini. Dan ingat, kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Ada jutaan jiwa yang melalui pengalaman serupa, mencari untuk memahami misteri koneksi tak terlihat ini yang menghubungkan kita satu sama lain. Terima kasih telah berada di sini bersamaku sampai akhir.